Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya, bisa energinya kamu atau energi seseorang yang mungkin sedang memperhatikan kamu atau yang saat ini lagi bersama kamu. Kalian situasikan saja, oke? Ada seseorang yang nampaknya saat ini sangat menyukai kamu, ya, dia sangat suka sama kamu, dia merasa bahagia ya, ada di dekat kamu, digoda oleh kamu, atau memang dia orangnya suka menggoda, bisa jadi. Bahkan orang ini itu ingin sekali ngedate kencan, menjalin hubungan romansa dengan kamu ya, karena dia merasa bahwa kamu adalah passionnya, kamu adalah kriterianya. Mungkin memang kamu dengan dia punya suatu ikatan chemistry ya, dia ngerasa kayak sama kamu itu klik, sama kamu itu enak, nyaman gitu ya. Terus itu ngerasa sama kamu tuh have fun ya, bahagia. Ternyata dia adalah mantan. Ya, dia adalah mantanmu yang ternyata masih menyukai kamu, bahkan ingin apa itu tadi, ingin ngedate, ingin menjalin hubungan kembali ya dengan kamu ya. Ini energi mantan. Oke, lanjut ya. Ya, dia yang sudah berpisah dengan kamu, dia yang sudah melukai hatimu ya, sudah silent treatment, bahkan kamu dengan dia satu sama lain sudah saling diem-dieman, gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, gak ada kedekatan. Bahkan ada situasi seperti sudah saling mengabaikan, atau mungkin kamu sudah mengabaikan dia gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan mungkin kenapa kamu mengabaikan dia, karena di sini mungkin ada situasi yang polanya terus berulang terjadi gitu. Entah apa itu, mungkin hubungan yang on off, hubungan yang selalu ada pihak ketiganya, apalagi selalu berbohong ya. Pokoknya di sini antara kamu dengan si mantanmu ini ada pola yang selalu berulang ya. Ya itu tadi, misalkan on off gitu ya, datang pergi sesuka hati, dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, dengan tanda-tanda yang sama, dengan mungkin bisa jadi juga di tanggal atau bulan yang sama. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu mengabaikan dia karena memang ingin memutus pola yang terus berulang kali sama terjadi gitu. Oke, ada talking. Aku melihat di sini berarti nampaknya dia kayak pengen menghubungi kamu nih ya, lewat telepon atau lewat email, lewat chat, yang semacam itulah ya. Pokoknya aku lihat di sini dia kayak masih memiliki ketertarikan untuk berkomunikasi lagi dengan kamu, untuk berbincang-bincang lebih lanjut tentang kalian, mau lebih mengenal kamu kah, atau lebih dekat dengan kamu kah, atau gimana. Pokoknya di sini aku melihat dia pengen menghubungi kamu lagi ya. Cuma nampaknya butuh waktu ya, mungkin dia lagi cari waktu yang tepat kali ya untuk menghubungi kamu, karena di sini kayak ada apa sih namanya, ada pesan atau ada komunikasi yang pengen dia sampaikan, tapi masih dia tunggu gitu. Jadi kemungkinan masih menunggu waktu yang tepat kali ya untuk menghubungi kamu gitu ya. Bisa jadi mungkin ngelihat dari situasi kamunya dulu, atau ngelihat dari perspektif kamunya dulu, dia stalking dulu, kira-kira kamu kalau misalkan aku telepon diangkat nggak ya, diterima nggak ya. Nah seperti itu ya. Oke, aku melihat di sini nampaknya memang dia ingin melampaui hambatan di antara kalian. Jadi ada situasi di mana saat ini menurut dia
ini hambatan bagi kita untuk bertemu atau berkomunikasi kembali atau menjalin hubungan kembali. Kenapa? Karena mungkin di sini kamu sudah cuek banget, kamu sudah blokir dia, kamu sudah masa bodoh atau gimana deh. Pokoknya di sini dia ngerasa untuk datang ke kamu lagi itu ada hambatan yang sulit untuk dibobol, sulit untuk dijebol gitu. Nah, tapi ada memang keinginan kuat dari dia untuk melampaui. Jadi kayak ingin cari cara gimana ya untuk bisa menarik perhatian kamu lagi, untuk bisa melampaui hambatan yang ada gitu ya. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini lagi menganalisa, lagi mempelajari situasi, mempelajari sifat kamu, karakter kamu, ya kan? Atau apa nih yang bakalan kamu lakukan kalau misalkan dia begini begitu begini begitu. Nah, gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat mungkin nih orang memang pengen punya fase baru kembali dengan kamu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia sedang mempersiapkan kembali untuk melakukan penyatuan lagi dengan kamu. Dia pengen bersatu kembali dengan kamu. Aku melihat di sini ada runner. Runner itu kan pelari, berarti mungkin dia ini orangnya suka lari-larian ya. Maksudnya dalam hal hubungan tuh suka hilang-hilangan. Kalau misalkan ada apa nih, misalkan dia lagi ada masalah, ngilang. Kalau misalkan dia merasa hubungan ini membosankan atau nggak nyaman, ngilang, lari gitu ya. Tapi sebenarnya kamu pun nampaknya masih memiliki juga ketergantungan terhadap dia. Entah tentang apa itu, entah mungkin tentang perasaan, ya bisa jadi. Atau kamu itu masih akan ketergantungan. Kalau misalkan dia datang lagi, kamu takut kamu akan jatuh cinta kembali atau akan luluh lagi, akan lemah lagi gitu. Ya, jadi bisa jadi seperti itu. Terus juga aku lihat nampaknya dia ini sebenarnya masih takut ya untuk menjalin suatu hubungan yang lebih intim atau berkomitmen seperti itu. Makanya ini orang masih akan lari-larian. Kedepannya ketika nanti dia datang lagi, aku lihat masih suka akan lari-larian, ghosting atau on off. Kenapa ya? Karena memang orang ini belum siap untuk diajak berkomitmen atau memiliki hubungan yang lebih intim gitu ya. Jadi kemungkinan datang nanti ya cuman pengen agar melampiaskan rasa rindunya, pengen ngobrol aja, pengen biar kamu apa ya selalu ada untuk dia, bla 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 atau gimana. Pokoknya intinya nih orang masih akan hilang-hilangan gitu. Dia masih akan mendengarkan egonya, masih akan mengikuti egonya gitu. Oh, Wheel of Fortune tuh ya. Wheel of Fortune berarti memang kalian ini hubungannya suka naik turun atau suka berputar-putar ya. Gitu lagi. Datang pergi gitu terus ya. Jadi Wheel of Fortune. Jadi walaupun di sini kalian memang ada jarak yang cukup jauh atau kalian sudah berpisah begitu lama, nih orang pasti akan didatangkan kembali atau dia akan datang lagi gitu. Dia akan terhubung lagi, dia akan usaha gimana caranya berkomunikasi lagi dengan kamu atau dekat lagi dengan kamu. Pokoknya ini selalu berputar-putar gitu, selalu apa ya, hadir lagi gitu. Kenapa dia mau datang lagi? Karena kalau aku lihat, dia ini menolak untuk melakukan perubahan. Dia nggak mau kalian situasinya berubah. Yang tadinya tebucin-bucin, kamu akhirnya meninggalkan dia. No, dia tidak mau seperti itu. Yang tadinya dia merasakan diperhatikan sangat olehmu,
tiba-tiba berubah, kamunya jadi cuek, angkuh, merasa asing. No, dia tidak mau. Jadi seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia menolak perubahan yang terjadi di antara kamu dan dia. Makanya di sini dia pengen datang lagi, ya. Terus itu juga aku melihat mungkin selama ini dia selalu menunda-nunda hal yang harus terjadi gitu ya, atau mungkin dia menunda-nunda janji, bisa jadi, atau pokoknya di sini aku lihat selama kamu kemarin menjalin hubungan dengan dia atau dekat dengan dia, banyak hal yang dia tunda-tunda. Akhirnya ya udah, banyak kesalahpahaman, kamu udah kadung kesel karena selalu di PHP-in gitu kan. Terus apalagi ya, pokoknya di sini karena sikap dia yang selalu menunda-nunda ngebuat kamu capek, lelah, dongkol seperti itu. Karena memang ditambah lagi dia itu orang yang kayaknya nggak mau melakukan perubahan gitu di dalam hidupnya. Kalau bisa hidupnya gini-ginilah, jangan berubah-berubah gitu. Bahkan dalam percintaan pun begitu ya. Dia tahu gitu bahwa selama ini hubungan kalian tuh sebenarnya sudah nggak asik gitu ya. Sebenarnya sudah lama dia tahu hubungan ini tuh seharusnya sudah diakhiri aja deh gitu ya. Soalnya udah nggak asik, sudah nggak apa ya, nggak ada keintiman ya kan, nggak ada keintiman, nggak ada kebahagiaan lagi. Tapi mungkin selama ini juga dialah yang menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan ya, sehingga kamu semakin kayak lelah, tersiksa seperti itu. Kenapa dia tidak mau mengakhiri atau menunda-nunda selama ini mengakhiri hubungan dengan kamu? Karena dia takut kalau misalkan dia mengakhiri hubungan kamu, sewaktu-waktu dia akan menyesal, sewaktu-waktu dia akan menderita gitu loh ya. Jadi dia beranggapan seperti itu. Kenapa dia selama ini menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan, padahal hubungannya tuh sebenarnya sudah asing, sudah nggak enak dijalani, sudah ya pokoknya pahit lah dijalani gitu ya. Ya karena itu, karena dia takut kalau misalkan dia berpisah dari kamu, kalau kamu pergi dari hidupnya, kalau kamu dengan dia jadi asing lagi, dia takut dia akan menyesal gitu. Karena mungkin ya dia sudah tahu karakter kamu, seberapa bervalue-nya kamu, ditambah lagi seberapa asiknya kamu, walaupun mungkin dia tidak bisa intim, tidak bisa merubah suasana, tidak bisa membuat kamu nyaman, bahagia, ya dia nggak mau melepaskan kamu karena dia mungkin tahu seberapa bervalue-nya kamu gitu. Karena kan udah dijalani nih hubungan, udah sempat kenal, sudah sempat tahu kan kamu itu seperti apa orangnya, jadi ya nggak mau gitu ya. Atau bisa juga memang karena orangnya memang pengen kayak pengen punya banyak teman, punya banyak orang-orang yang di sekeliling dia, itu apa tuh namanya, kayak pengennya dia tuh jadi pusat perhatian gitu loh. Jadi sebisa mungkin silaturahmi itu tuh jangan putus gitu ya. Gitu ya. Dia takut menderita deh kalau misalkan berpisah dengan kamu, dia takut menyesal kayak gitu ya. Padahal ya kalau aku lihat hubungan ini tuh sudah penuh dengan kekecewaan, sudah penuh dengan rasa lelah, capek, kecemasan, stres gitu ya. Seperti diandaikan itu seperti kaca yang sebenarnya sudah pecah, tapi pengen tetap tetap kokoh gitu ya. Akhirnya mungkin dia lem atau apa gitu ya. Itu seperti pengandaian aja. Makanya di sini seharusnya kaca itu yang pecah sudah dia buang, tapi itu tidak dia buang gitu. Masih dia tetap susun lagi gitu. Dia paksakan kaca itu tetap utuh, padahal tidak bisa. Pasti akan ada celahnya, pasti hubungan ini tetap akan terasa sakit gitu dijalani gitu. Tapi dianya nggak mau melepaskan kamu atau ya mengakhiri hubungan seperti itu. Oke, kemudian aku lihat di sini kalau sudah ada the tower reverse ya, sebaiknya memang tidak usah untuk dicoba memulihkan hubungan ya. Karena kalau semakin bertahan atau semakin memaksakan hubungan, semakin akan tersakiti gitu ya.
Karena memang kamu dengan dia ini harus berubah, dan hubungan ini memang benar-benar harus berubah. Dalam segi apa? Dalam segi banyak hal, ya, dari sikap, sifat, situasi, pola pikir, tujuan, atau apapun itu harus berubah gitu. Ya, karena di sini kan ada pola yang berulang juga. Mungkin juga pola yang berulang itu bukan hanya sekedar on off. Bisa jadi pola pikirnya yang gitu-gitu lagi, gitu. Misalkan gini, dia kan orang yang mungkin pengennya jadi center of point ya, pengennya jadi pusat perhatian. Jadi pengennya deket dengan semua orang. Bahkan lawan jenis tuh kalau bisa ya deket juga gitu. Jadi walaupun dia punya pasangan, dia juga pengen deket sama si A, si B, si C, si D. Gitu-gitu terus. Walaupun mungkin di sini kamu sudah berkeluh kesah, walaupun di sini kamu sudah ngomong sama dia, nggak mau seperti itu, nggak mau kalau dia terlalu dekat dengan lawan jenis gitu kan. Kamu cemburu bla bla bla. Tetap aja dia lakukan kedekatan dengan orang-orang di luar sana, dengan lawan jenis, seperti itu. Jadi ada situasi yang berulang itu nggak cuma sekedar on off doang mungkin, gitu, ya. Oke, jadi makanya kalau misalkan dipaksakan semakin bertahan di hubungan ini, tapi si dianya tidak mau melakukan perubahan, semakin akan tersakiti, gitu. Kemudian strength, ya, aku melihat di sini dia merasa bahwa kamu saat ini memang lagi marah sama dia, lagi kesel-keselnya, marah banget bahkan, ya dia ngerasa seperti itu. Kamu sekarang kayak menghindari dia karena marah, atau berpisah dari dia karena marah, ya, karena kesel atas apa yang mungkin terjadi di masa lalu, entah masalah apa gitu. Tapi dia ngerasa bahwa saat ini kamu lagi marah, makanya untuk saat ini tuh dia kayak ya udah deh, ikutin aja mau kamu. Kalau memang saat ini kamu pengen marah dulu dan pengen sendiri dulu, ya udah, dia akan memberikan waktu dan ruang untukmu untuk tenang dengan dirimu sendiri, fokus dengan dirimu sendiri, sembuhkan amarahmu, tenangkan amarahmu, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, ya dia tidak mau memaksakan kamu harus selalu ada untuk dia, karena dia lihat kamu sekarang lagi marah. Jadi kalau aku lihat memang cara dia untuk men-treat orang itu kayak gitu. Kalau misalkan lagi marah, ya udah dijauhin aja gitu. Kamu tenang aja dulu sendirian sana gitu. Ya, bukannya yang dipuk-puk, bukannya dijelasin, bukan yang enggak. Dia akan ya udah, kalau kamu mau putus, mau berpisah, ya udah kita berpisah aja dulu. Aku lihat kamu kayaknya lagi marah, ya udah sana. Nah gitu loh. Ya orangnya emang kayak gitu. Bisa jadi memang sempat ada cekcok gitu di antara kalian, atau ada pertengkaran ya. Ada pertengkaran atau mungkin adu argumen, atau gimana deh, pokoknya kayak ada adu argumen atau pertengkaran yang kayak gitu, sehingga ya kamu memilih untuk mengakhiri hubungan, ya, dan dia ya udah, dia juga nggak bisa apa-apa karena mungkin kemarin abis adu cekcok atau adu argumen, dan mungkin dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan buat kamu atau gimana gitu, ya. Jadi makanya sekarang ketika kamu memilih untuk berpisah, ya dia akan kayak mempersilahkan aja, ya udah berpisah gitu, ya. Tapi bukan berarti dia tidak mencintaimu lagi, no, tidak. Itu I like you, bahkan di sini dia ingin bersama lagi dengan kamu, sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghubungi kamu lagi, ya. Ada wheel of fortune juga gitu, ya. Jadi ya untuk kayak menenangkan situasi aja sih gitu. Ditambah lagi juga ternyata memang si dianya juga lagi ada masalah gitu dengan pekerjaannya, atau mungkin pekerjaannya masih belum tuntas, atau memang pekerjaannya lagi sibuk-sibuknya, sehingga ya dia nggak bisa ngeladenin kamu dengan amarahmu itu gitu loh. Dia juga tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan selama ini, karena mungkin pekerjaan dia lah memang lagi sibuk-sibuknya atau lagi belum selesai, kayak gitulah ya intinya. Jadi ya udah, ketika kamu memilih berpisah, ya udah, dia kayak ya udah, oke, berpisah gitu. Tapi bukan berarti dia melepas kamu begitu saja atau tidak mencintaimu lagi, tidak gitu.
Ya, karena di satu sisi secara pribadi dia juga lagi ada masalah dengan pekerjaannya, atau ya lagi sibuk dengan pekerjaan belum tuntas, sehingga ada penundaan, ya penundaan untuk memperjuangkan hubungan kalian gitu. Dan apa namanya, usaha yang dia berikan untuk hubungan kalian juga kayak nggak ada, atau usaha yang dia lakukan juga rendah gitu ya. Ditambah lagi juga kalau aku lihat ini kan pentacles dan reverse, berarti berhubungan dengan keuangan yang reverse, berarti boros ya. Orang juga mungkin orangnya boros, atau mungkin dia memang tahu pengeluaran dia itu bulanannya itu besar gitu. Mungkin ya ada tunjangan, apa sih namanya, angsuran, angsuran, pembayaran ini, pembayaran itu gitu ya. Jadi orangnya cukup boros. Ditambah lagi mungkin dia ngerasa hidup dia gini-gini aja, nggak ada pertumbuhan secara finansial ya, secara finansial atau karir, kayaknya dia tuh gini-gini aja gitu loh, stuck, atau ya pendapatannya segitu-gitulah, nggak ada penambahan income gitu ya, mungkin nggak naik-naik gaji, nggak ada bonus-bonus apa gitu. Jadi ya gimana ya, aku lihat di sini di satu sisi dia juga pusing dengan keuangan dia, terus juga dengan sibuknya pekerjaan dia, ditambah lagi kamu dengan amarahmu, dengan adu argumen atau pertengkaran yang kemarin gitu ya, jadi dia kayak ya mau nggak mau harus lepas tangan dulu untuk percintaan dia bersama kamu gitu ya, karena dia sadar hidup dia kayak stuck gini-gini aja, nggak ada pertumbuhan. Bahkan ada yang merasa bahwa secara finansial mengalami kemunduran. Jadi kayak misalkan pendapatan dia jadi berkurang gitu ya, atau gaji dia dipotong atau gimana deh. Pokoknya dia ngerasa kayak ada kemunduran gitu secara finansial ataupun karir. Dia juga sebenarnya ada rasa nggak sabar ya. Nggak sabar dengan kehidupan ini. Kapan sih aku kaya? Kapan sih aku bisa stabil keuangannya? Kapan sih kita bisa baik-baik saja hubungannya? Kapan kita bisa menikah? Kapan kita bisa adem ayem tentrem hidupnya gitu ya. Juga sebenarnya dia ngerasa ada ketidaksabaran. Tapi ya gimana ya? Kalau aku lihat hidup dia ya itu stuck. Ya bahkan aku lihat kayak dalam karirnya itu tidak pernah atau kurang mendapatkan penghargaan. Jadi kayak dia ngerasa kerjaan dia itu udah pontang-panting gitu. Dia udah kerja itu kayak udah jor-joran ya, potong-panting, dia udah usahakan ini itu. Tapi kayak dia nggak pernah ngerasa ada penghargaan atau dapat bonus gitu ya dari bosnya, ya enggak gitu. Jadi dia ngerasa kayak kerjaan dia itu udah numpuk, udah banyak dan nggak selesai-selesai, tapi kok kayak nggak ada penghargaan gitu. Ya bonus kayak liburan kayak atau cutinya ditambah atau gimana deh gitu, nggak ada gitu. Jadi makin stres ya, semakin bumpet otaknya itu, capek gitu kalau aku lihat di sini. Dan dia pun juga melihat bahwa ya hubungan ini masih sulit untuk diperjuangkan atau masih sulit untuk dijalani, karena hubungan kalian ya akibat dari dianya secara pribadi, finansial, karirnya juga belum stabil kan, jadi hanya harus bisa fokus ke situ ya, akhirnya hubungan kalian terjebak dalam hubungan yang monoton, nggak kemana-mana, nggak ada perkembangan koneksi kalian gitu. Terus itu makanya di sini nampaknya memang kalian berdua mungkin membutuhkan ruang aja dulu. Butuh ruang ya. Jadi pilihannya adalah fokus dengan diri masing-masing dulu, ke finansial, ke karir, atau mau tinggalkan finansial dan karir, fokusin ke percintaan. Nah, gitu. Tapi kalau aku lihat di sini kamu dengan dia atau dia ini orangnya realistis pemikirannya, sehingga dia memilih untuk ya udah kita kasih ruang untuk diri kita masing-masing, fokus aja dulu ke karir dan keuangan kita masing-masing. Kamu kalau lagi marah ya udah marah, tapi fokusin aja. Makanya sekarang kamu juga fokusnya di karir dan keuangan gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini seperti itu. Dan memang kalau aku lihat selama ini mungkin kalian berdua juga kurang bekerja keras untuk membuat hubungan kalian itu intim atau langgeng gitu ya. Kalau misalkan di sini dia sibuk kerja, kamu mungkin ya nggak mau kayak ngobrol secara intim atau gimana ya, kayak berdiskusi kapan waktu yang tepat untuk kalian bisa bisa dekat, bisa intim, bisa berkomunikasi dengan nyaman gitu.
ya, atau gimana? Pokoknya di sini kalau dia diem ya kamu diem. Kalau dia sibuk dengan kehidupannya, kamu sibuk dengan kehidupanmu, kayak gitu. Ya, jadi kayak kurang ada effort yang lebih keras untuk mempersatukan hubungan kalian. Seperti itu. Terus juga kurang ada quality time untuk kalian habiskan bersama, ya. Sehingga ya udah hubungan kalian berakhir, ya. Karena selama ini aku lihat memang dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan keuangannya, dengan masalah pribadinya, seperti itu. Akhirnya hubungan kalian lambat ya, koneksinya itu lambat, terus juga kalian merasa bahwa upaya apapun yang kalian lakukan kayak nggak efektif untuk hubungan ini. Maka dari itu, kalian nampaknya memang butuh berhenti sejenak untuk menjalin hubungan ini. Terus mulai menilai, apa sih yang lebih penting dalam hidup kalian? Apakah kisah percintaan kalian ini, atau hal lainnya yang uang, karir itu dulu, gitu. Kebahagiaan, masa depan, cita-cita, seperti itu. Jadi, perlu untuk ya udah evaluasi ulang saja secara sepenuhnya. Apa sih yang sebenarnya kalian inginkan? Yang menjadi tujuan atau prioritas kalian masing-masing dulu. Gitu, apa gitu ya. Oke, Five of Wands. Oke, jadi kalau aku lihat walaupun dia kayak mempersilahkan kamu untuk pergi gitu ya, ini Five of Wands tidak sepenuhnya kayak melepas kamu, tidak. Aku lihat di sini kayak masih ada stalking, masih kayak pengen apa ya, bukan pengen, tapi memang ada tindakan ya yang dia lakukan, cuman kayaknya energinya kecil sekali sehingga mungkin kamu tidak menyadari tindakan dia. Misalkan apa, tiba-tiba nge-like status di media sosialmu, nge-like ya atau komen atau apa, tapi kamu nggak sadar gitu. Atau apa deh, ini orang sebenarnya melakukan suatu tindakan ya, tapi energinya kecil banget ya, sehingga kayak kamu nggak menyadari kalau dia itu melakukan pergerakan sesuatu terhadap kamu. Ya, entah itu stalking, entah itu apa gitu ya. Banyak hal ya cara-cara mereka ini. Dan ditambah lagi dia melihat sekarang kamu tuh kayak udah welcome-nya ke orang baru. Itu. Entah faktanya memang saat ini kamu lagi deket dengan orang baru, atau orang baru itu lagi berdatangan ya, ngajak kamu kenalan, atau mungkin kamu saat ini sudah bersama dengan orang baru ya, udah menjalin hubungan atau gimana, atau PDKT-an. Intinya dia ngerasa saat ini tuh kamu kayak lebih memperhatikan orang baru, atau lebih serk ke orang baru aja deh dibandingkan dia. Makanya saat ini dia itu tidak melakukan pergerakan secara terang-terangan, atau kayak tiba-tiba apa ya, kayak nggak secara jelas gitu menunjukkan pergerakannya, karena ya itu dia lihat kamu tuh sekarang lebih prioritas atau lebih welcome dengan orang-orang baru aja gitu. Ditambah lagi kan di sini dia sadar diri kan, dia tahu kalau dia telah mengecewakan kamu, membuat kamu marah, membuat kamu tersakiti, membuat kamu terluka gitu kan, sehingga menurut dia kamu sudah memiliki penilaian negatif atau penilaian yang buruk terhadap dia. Makanya di sini dia nggak mau gegabah juga mengambil suatu tindakan atau action gitu ya ke kamu. Kalau kamu terhadap orang baru kan ya kamu belum kenal mereka semua, terus juga orang baru itu kan belum nyakitin kamu, otomatis dia lihat ya kamu lebih wajar, lebih memprioritaskan atau lebih welcome ke orang baru. Gitu yang dia lihat ya. Oke. Two of Swords. Aku lihat di sini nampaknya masih akan ada gangguan ya. Entah gangguan dia mau datang lagi ini akan terganggu, atau ketika dia datang nanti ada gangguan lagi di hubungan kalian. Akhirnya ada pembatalan hubungan lagi, atau pembatalan janji, atau apa, pembatalan apa deh di sini ya dia. Jadi intinya ya nggak, kedepannya juga nggak akan langgeng, maksudnya nggak akan lancar. Ya, masih ada hambatan, gangguan, dan pembatalan. Karena di sini ternyata mungkin ada sesuatu yang kebongkar, ada sesuatu yang kebenarannya itu terungkap gitu ya. Entah ini kebohongannya, kalau aku lihat sih lebih ke kebohongannya, terus juga mungkin apa yang selama ini dia tutup-tutupi ya, yang menjadi rahasia dia itu nampaknya akan terkuak, akan terbongkar seperti itu, sehingga menimbulkan kekhawatiran, kegelisahan, ketegangan yang cukup hebat ya, atau akan menimbulkan suatu beban
ya, yang cukup berlebihan gitu ya, sehingga aku lihat di sini Two of Swords reverse disarankan untuk kalian itu lebih hati-hati nantinya atau kedepannya kalau misalkan dia datang lagi gitu ya, karena di sini aku lihat nggak tahu deh masalahnya tentang apa, tapi itu akan menimbulkan situasi seperti itu lagi ya. Ya, akan ada pergejolakan emosional lagi. Mungkin ya kamu akan dikecewakan lagi, atau yaitu karena ada kebohongan atau rahasia yang terbongkar, akhirnya kamu kayak bergejolak lagi secara emosional gitu ya. Kamu jadi yang tadinya oke deh, aku mau maafkan karena kebongkar deh suatu rahasia itu, akhirnya wah ngeselin nih orang ya gitu. Jadi kamu mungkin akan emosi lagi atau gimana gitu ya. Jadi aku lihat di kartu ke-6 ini Two of Swords reverse, berarti nanti akan ada pergejolakan emosional lagi gitu. Atau bisa jadi ya dia tahu-tahu datang tahu-tahu ngilang lagi, bisa jadi ya. Pokoknya di sini aku lihat ya, secara emosional ataupun mental kamu akan diuji lagi deh sama dia ini ya. Akan ada kemarahan ya, seperti itu lagi ya, masih kayaknya sikap atau perbuatan orang ini masih sama sih, nggak melakukan perubahan orang ini. Ya itu ya, kan dia orang yang takut melakukan perubahan, jadi kemungkinan kedepannya juga akan tetap sama gitu. Oke, apa lagi nih? Terus juga aku melihat di sini nampaknya dia juga masih kayak kedepannya masih kayak memiliki pergumulan secara emosional antara pilihan yang perlu dia ambil terkait hubungan kalian ya. Dia kayak masih bimbang gitu untuk balikan lagi atau enggak ya, atau sama kamu atau sama yang lain ya, kayak gitu ya. Jadi kayak masih akan ada pergumulan secara emosional, si dianya kayak belum mantep gitu ya. Sehingga mungkin kamu akan merasa terbebani lagi dengan rasa takut, rasa cemas untuk mau serius sama dia atau berkomitmen dengan dia. Secara emosional kamu akan ya menjauhkan diri lagi dari dia ya, karena ya itu kamu udah tahu lah, udah paham ya. Jadi kemungkinan situasi yang berulang ini ya ini, situasinya gini lagi ya. Ternyata datang cuman untuk ya melampiaskan rasa penasaran, nggak mau berkomitmen atau belum berkomitmen lagi, belum siap berkomitmen lagi, gitu lagi sikapnya, tindakannya seperti itu ya. Jadi alih-alih dia mungkin datang nanti akan mengatasi masalah dengan kamu, tapi sebenarnya enggak juga gitu ya. Karena kalau aku lihat hubungan ini masih akan terlihat kesulitan untuk bisa dijalani ya. Ditambah juga dia kan masih ada di situasi kesulitan juga nih secara finansial ya, penuh dengan kecemasan dalam hidupnya, penuh dengan kepahitan hidupnya seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini orang belum settle, hidupnya belum stabil, belum settle seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kemungkinan ya kamu akan marah lagi, dendam lagi, kesel lagi, bahkan bisa-bisa menimbulkan permusuhan di antara kamu dengan dia gitu ya, karena ya dia selalu mengulang hal yang sama, selalu gitu lagi sikapnya, selalu gitu lagi tindakannya gitu, jadi ngebuat kamu kesel gitu. Akhirnya ya ada yang mungkin sampai bermusuhan gitu, atau mungkin saat ini juga udah musuhan gitu ya. Terus mungkin kamu ya, karena mungkin kamu orang baik gitu ya, jadi mau memaafkan dia lagi, ketika datang ya kamu maafin lagi, terima lagi, tapi tahu-tahu gitu lagi. Akhirnya kesel banget kamu, bisa jadi seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya berarti bersyukur keadaanmu akan baik-baik saja. Tidak mengalami situasi yang serumit ini. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 4, 25, 2, 18, 1, 16,
21, 24, 14, 7, 29, 12, 10, 15, 8, 9, 22, 20, 6, 11, 31, 13, 19, 30, 5, 28, 3. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Oktober, Agustus, Januari, April, September, Juli, Maret, Desember, Mei, dan November. Kemudian sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio anjing, sio kuda, sio ayam, sio kerbau, sio babi, sio naga, sio macan, sio ular, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. HTQPBVZOYR JUFIAKEDMGSCL. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.